Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui renungan malam wilayah 4 Gereja Toraja. Dari Gedung Gereja Jemaat Tanjung Maranmu, saya Pendeta Karya Sirenteng menyapa Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih sayang Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab kami. Malam ini Tuhan, kami akan beristirahat, dan sebelum itu kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah dan berkata-katalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat 7 menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam satu tema berakar dalam Kristus dan berbuah banyak dalam dunia. Saudara-saudara, tentulah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan malam ini adalah orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sama seperti orang-orang di Kolose yang oleh Rasul Paulus kembali ingatkan bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu bagaimana hidup di dalam Kristus? Ada sebuah analogi yang menarik. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudara, berbicara tentang akar itu berarti kita berbicara tentang pohon. Pohon itu terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun yang kemudian menghasilkan buah. Sumber kehidupan itu mulai dari akar. Sari-sari makanan, zat-zat yang ada dalam tanah diisap lewat akar, lalu dikirim lewat batang ke daun. Di daun terjadi pembakaran oleh energi matahari yang kemudian menghasilkan energi yang dikirim kembali ke dalam batang lewat ranting yang kemudian menghasilkan pohon itu semakin kuat dan kokoh. Tidak hanya kuat dan kokoh,
tapi dia menghasilkan buah yang berkualitas. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Bahwa orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus itu berarti dia berakar di dalam Kristus. Sumber makanan itu berasal dari Kristus. Akar itu kuat, yang kemudian mengirim sari-sari makanan ke batang lewat daun, dibakar oleh energi matahari di daun yang kemudian menghasilkan energi baru untuk pohon tersebut, sehingga ia menjadi kuat dan menghasilkan buah. Saudara-saudara, kalau kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, juga harusnya demikian kehidupan kita. Kristus menjadi segala-galanya. Kristus menjadi dasar dari kehidupan kita. Sehingga kita akan terus kuat dan kokoh dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Tantangan-tantangan yang datang selalu kita selesaikan dengan kasih Kristus. Kita akan kuat, akan berdiri tegak oleh karena kuasa Kristus yang mengalir di dalam diri kita. Bukan hanya menjadi orang-orang yang berdiri tegak dan kuat menghadapi segala hal dalam kehidupan ini dan tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga iman kita itu berbuah. Buahnya dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, dinikmati oleh keluarga, anggota rumah tangga kita, dinikmati oleh teman-teman gereja sepersekutuan, dinikmati oleh tetangga, masyarakat di mana kita berada. Kehadiran kita selalu hangat, selalu diharapkan, karena Kristus yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia tetap kuat menjalani hari-harinya sebagai orang beriman. Dia menghasilkan buah dari kehidupannya. Tetapi juga yang ketiga, dia akan selalu mengucap syukur kepada Allah. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, suka duka itu silih berganti. Kadang menyenangkan, tapi kadang juga mendukakan hati. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk selalu mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur?
sebab Ia terus memberi kekuatan kepada kita. Hidup ini adalah anugerah-Nya. Keluarga adalah anugerah-Nya. Pekerjaan adalah anugerah-Nya. Kesehatan adalah anugerah-Nya. Maka sewajarnya lah kita selalu mengucap syukur kepada-Nya. Ucapan syukur tidak hanya sebuah kata-kata atau ungkapan, tetapi juga adalah tindakan-tindakan yang tidak lain adalah buah dari iman kita sebagai orang percaya. Saudara, hari-hari ini kita sementara menanti, menghayati akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa, seperti saudara dan saya. Ia datang dan menemukan kita. Ia datang lalu menanggung dosa kita, supaya kita yang tidak punya apa-apa ini karena dosa diselamatkan olehnya. Anugerah keselamatan itulah yang tiada taranya, yang seharusnya selalu kita syukuri dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas pertolongan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, kami boleh melayani, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Maka saat ini ya Bapa, kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya menopang kami sehingga beristirahat dengan baik dan besok boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Berkati segenap keluarga kami dalam segala keadaan mereka. Tuhan, tolonglah kami semua yang sementara dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, pulihkan dengan cara-Mu. Yang sementara berduka, Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau yang kuatkan. Kami percaya Tuhan, penghiburan sejati hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami pada malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Dari Gereja Toraja Jemaat Tanjung Maranu bersama segenap Majelis Gereja Toraja dan seluruh warga jemaat Tanjung Maranu, saya menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Selamat menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.
Gurre semangat. Selamat.